roh tahanan yang tak pernah menemukan kedamaian. Di pinggiran timur Paris yang tenang dan berkabut, di mana kota yang luas bertemu dengan pedesaan yang bergulir, berdiri sebuah benteng yang sejarahnya membentang hingga abad ke-14. Château de Vincennes, dengan temboknya yang menjulang tinggi, parit yang dalam, dan siluet yang mengerikan, dulunya adalah kediaman kerajaan, tempat berburu, dan penjara. Namun, di balik kemegahannya, Château ini membawa warisan yang lebih gelap, sebuah kisah yang berbisik di balik bayangan tembok batu yang dingin. Kisah yang paling bertahan dari Château de Vincennes adalah tentang roh yang gelisah. Seorang tahanan yang dijatuhi hukuman mati selama Revolusi Prancis, yang diyakini masih menghantui aula-aulanya hingga hari ini. Château de Vincennes, yang dibangun oleh Raja Charles V pada abad ke-1300, awalnya dirancang sebagai tempat berburu kerajaan dan benteng untuk melindungi Paris. Menara besarnya, yang dikelilingi oleh parit lebar dan tembok batu tebal, adalah keajaiban arsitektur pada masanya. Namun, seiring berjalannya waktu, benteng megah ini akan berfungsi dengan tujuan yang lebih gelap. Pada akhir abad ke-1700, Château ini telah berubah menjadi penjara. Tempat ini tidak lagi menjadi situs perjamuan kerajaan atau hiburan kerajaan, sebaliknya, ia menahan tahanan politik. Banyak di antaranya adalah musuh revolusi. Reputasinya yang suram berkembang saat rasa haus darah revolusi menguasai Prancis, menggulingkan tradisi dan monarki yang telah berlangsung selama berabad-abad. Château ini menjadi tempat penampungan bagi mereka yang terkutuk. Sebuah tempat di mana pria dan wanita menunggu nasib mereka, nasib yang telah ditentukan oleh guillotine. Di antara para tahanan di Vincennes, ada satu yang akan menjadi fokus dari kisah paling menakutkan Château ini. Meskipun namanya telah hilang dari sejarah, kisah hidup dan kematiannya tetap terukir dalam legenda kastil ini. Dia adalah seorang bangsawan, seorang pria berdarah aristokrat, yang terjebak dalam jeratan ganas semangat revolusi. Mungkin dia seorang royalis, musuh dari idealisme revolusioner yang menyapu seluruh Prancis, atau mungkin dia hanya cukup malang untuk dituduh melakukan kejahatan yang tidak dilakukannya. Apa yang pasti adalah bahwa nasibnya telah ditentukan sejak saat dia dimasukkan ke dalam sel-sel dingin dan lembab Château ini. Hari-harinya berlalu perlahan di dalam tembok batu Vincennes. Waktu yang diisi dengan suara rantai yang mengikat pergelangan tangannya, teriakan samar dari tahanan lain, dan bisikan mengerikan dari para penjaga di luar selnya. Dia diberi sedikit harapan, karena persidangannya sudah diputuskan jauh sebelum dimulai. Guillotine sudah menunggunya, seperti yang telah menunggu bagi banyak orang sebelum dirinya. Hari-hari berubah menjadi minggu, dan tetap saja, satu-satunya temannya adalah batu dingin selnya. Namun, saat dia terbaring dalam kegelapan, kesunyian itu terpecah oleh sebuah suara yang tak dapat disalahartikan. Dentingan rantai, langkah kaki yang berat, bisikan suara-suara. Dia tidak sendirian, ada orang lain di sini, tahanan seperti dirinya, menunggu nasib mereka sendiri. Pada malam menjelang eksekusinya, dia dibawa keluar dari selnya dan dibawa ke halaman penjara. Udara masih tajam dan dingin, dan kabut tebal menyelimuti tanah. Ketika dia diarak menuju tiang eksekusi, satu-satunya suara yang didengarnya adalah bisikan samar dari para penjaga dan panggilan teredam dari tahanan yang jauh. Kemudian, sebuah doa terakhir. Guillotine telah menjemputnya, kepalanya terlepas dari tubuhnya dalam satu ayunan yang cepat dan mengerikan. Laporan pertama tentang kejadian aneh di Château mulai muncul setelah malam tragis itu. Pada awalnya, itu adalah hal-hal kecil, angin yang tidak dapat dijelaskan, langkah kaki samar yang bergema di aula ketika tidak ada orang lain di sana, dentingan rantai yang bergema di lorong kosong. Namun, seiring berjalannya waktu, penampakan-penampakan itu semakin sering, semakin jelas. Suatu malam, seorang penjaga tua yang telah bekerja di Château selama beberapa dekade mendapati dirinya berjalan melalui aula yang sunyi setelah gerbang ditutup. Saat dia melewati halaman, dia mendengar sesuatu, suara lembut, hampir tidak terdengar, seperti langkah kaki. Ketika dia menoleh, dia tidak melihat apa-apa. Dia menganggapnya sebagai khayalannya, hingga dia mendengarnya lagi. Kali ini lebih dekat, seperti seseorang yang berjalan tepat di belakangnya. Dia berputar, jantungnya berdegup kencang, tetapi tidak ada apa-apa. Namun, suara itu tetap ada, langkah kaki yang hampir ritmis, mondar-mandir di kejauhan. Keesokan harinya, laporan penjaga itu menyebar cepat di dalam kastil. Penjaga lain mulai berbicara tentang kejadian aneh lainnya,
lentera yang berkedip tanpa penjelasan, bayangan yang tampaknya bergerak dengan sendirinya. Dan perasaan tidak nyaman seolah-olah mereka sedang diawasi di ruangan kosong. Beberapa penjaga bersumpah bahwa mereka pernah melihat sosok seorang pria berpakaian rapi dengan pakaian tahanan yang compang camping, berdiri di dekat halaman pada malam hari, menatap tembok Chate. Wajahnya, katanya, tampak cekung dan pucat, seperti orang yang sudah mati bertahun-tahun yang lalu. Seiring waktu, hantu itu menjadi legenda. Para pengunjung Chate, terutama mereka yang berani tinggal setelah gelap, melaporkan penampakan serupa. Mereka mengaku mendengar langkah kaki yang bergema di koridor batu, bisikan lembut yang tampaknya memanggil dengan penuh keputusasaan, dan suasana dingin yang menekan yang tampaknya menyelimuti kastil seperti kabut tebal. Hantu dari tahanan itu, yang tidak pernah diberi kedamaian, masih terikat pada Chate, tidak dapat pergi. Tidak dapat beristirahat. Beberapa orang mengaku pernah melihat sosok itu, berdiri di tepi parit pada tengah malam, menatap jauh ke kejauhan dengan mata yang tampak menembus kabut. Yang lain mengatakan mereka mendengar suaranya, teredam, jauh, namun penuh dengan kesedihan, memanggil siapa saja yang mau mendengarnya. Hari ini, Chate de Vincennes tetap menjadi monumen dari sejarah gelapnya, sebuah bukti dari pertumpahan darah dan penderitaan yang terjadi di dalam temboknya. Hantu dari tahanan itu, yang masih mengembara di aula yang gelap, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari ceritanya. Pengunjung terus melaporkan fenomena aneh yang tidak dapat dijelaskan, angin dingin, sosok bayangan, dan perasaan terus-menerus diawasi. Beberapa orang mengatakan bahwa tahanan itu masih mencari sesuatu, balas dendam, mungkin, atau keadilan atas kesalahan yang diterimanya. Yang lain percaya bahwa dia terperangkap dalam siklus penderitaan yang tak berujung, tidak dapat melarikan diri dari kastil tempat hidupnya direnggut begitu tidak adil. Apapun kenyataannya, Chate de Vincennes tetap menjadi tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar hilang, dan di mana tirai antara kehidupan dan kematian cukup tipis bagi hantu untuk berjalan sekali lagi. Dalam kesunyian malam, saat angin melolong melalui tembok kuno, Anda hampir dapat mendengarnya, langkah kakinya yang bergema di halaman, suaranya yang memanggil melalui kegelapan. Dan pada saat itu, Anda menyadari bahwa beberapa roh yang terikat oleh berat takdir mereka tidak pernah benar-benar pergi.